Ada yang masih melek kah? Jangan tidur dulu ya, gue denger suara orang nyinden nih. Slow tone, gue belum tidur. Itu juga paling Mas Karyo lah yang nyinden, secara kan dia orang Jawa Tulen. Dah, coba lu denger yang bener, ini mah suara cewek. Lah kan lu tahu Mas Karyo suaranya ngebas. Dan saat mereka sedang sholat di dalam tenda. Allahu Akbar. Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Terima kasih buat kalian yang telah klik video kali ini. Selamat malam minggu guys. Buat kalian yang lagi gabut, galau, jomblo, semoga gua dapat menghibur kalian semua. Di episode kali ini ada sebuah cerita legend sih kalau menurut gua ya, dimana mungkin beberapa dari kalian juga udah pada tahu tentang pendakian. Menurut gua ini juga udah bisa dibilang teror, dimana pada awalnya mereka semua ini niat mendaki baik-baik, tapi tahu-taunya malah mengalami teror bertubi-tubi. Jadi nanti di akhir cerita bakal ketahuan mengapa mereka semua mendapatkan gangguan bertubi-tubi. Gue mengucapkan terima kasih kepada sang narasumber yang telah mengizinkan RJ5 mengisahkan cerita ini. Dan semua nama di cerita ini akan disamarkan. Sebelum gue mulai cerita pada kali ini, buat kalian yang punya pengalaman horor nyata dan pengen menceritakan ceritanya di RJ5, bisa banget tinggal kirim cerita kalian ke email RJ5 atau juga bisa DM Instagram RJ5. Gue tunggu cerita-cerita horor dari kalian. So, gue rasa langsung saja. Berikut adalah ceritanya. Ini adalah sebuah kisah yang dialami oleh Jayeng. Pada sore itu, Jayeng lagi nongkrong-nongkrong sama temennya di sebuah warkop di Jakarta Barat. Tiba-tiba aja lagi ngobrol, temennya nyeletuk. Gimana kalau kita naik gunung? Setelah ngobrol-ngobrol, akhirnya mereka semua mutusin buat melakukan pendakian di Gunung Merbabu, tanggal 16 Juli 2016. Singkat cerita, hari yang ditunggu itu telah tiba. Mereka berangkat dari Pasar Senen, Jakarta, sekitar jam setengah 12 siang. Lalu sampai di stasiun Lempuyangan, Jogja pukul 8 malam. Sempat ngegembel di Malioboro hingga pagi hari. Mereka pun sholat subuh terlebih dahulu, sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Mereka menaiki salah satu bus jurusan Terminal Jombor. Dan ternyata disinilah kejadian horor mulai terjadi. Awalnya bus ini sendiri sepi, jadi mereka kebagian buat duduk. Hingga sampai berhenti di sebuah halte, banyak orang yang masuk. Dan yang masuk ini adalah rata-rata cewek dan para lansia. Karena mereka semua laki-laki, mau nggak mau akhirnya mereka ngalah untuk berdiri. Si Jayeng juga berdiri, dia ngalah sama kakek-kakek tua yang emang udah kelihatannya capek banget.
Tapi di sini Jaeng merasa ada yang aneh dengan kakek tersebut. Pas dalam perjalanan, tiba-tiba aja kakek itu bangun. Dan dalam duduknya, dia bisikin si Jaeng. Awalnya si Jaeng tuh merasa risih, tapi yang bikin Jaeng aneh adalah kakek itu bisikin segala hal tentang hidup Jaeng. Si Jaeng ini sempat bingung gimana bisa kakek ini tahu segala hal tentang dia. Hingga akhirnya sampai di sebuah halte, kakek itu turun dan menghilang begitu saja. Di situ Jaeng sama temen-temen Jaeng tuh udah ngerasa kayak ada yang aneh. Sampai ada salah satu temennya Jaeng yang nanya, kakek-kakek itu bisikin apa ke lu? Kalau ada sesuatu yang ganjil, gue gak bisa bilang sekarang. Nanti aja pas di rumah baru gue ceritain. Mereka akhirnya sampai ke terminal Jombor sekitar jam 8 pagi. Lalu dari situ melanjutkan perjalanan lagi ke Tidar, Magelang. Dan disinilah si Jaeng nanti bakal ketemu sama Mas Karyo dan juga Bang Ijal. Singkat cerita, setelah bertemu dengan Mas Karyo dan juga Bang Ijal, mereka sampai di pintu pendakian WK sekitar pukul 11 siang. Di sini, udara khas pegunungan yang sejuk mulai menyapa mereka. Melihat merbabu, teman-teman Jaeng malah pada ngeluh. Wah, gila sih. Tinggi bener. Mana pendakian pertama lagi. Lo sing-song, milihnya merbabu. Kenapa nggak sambil atau sindir aja sih? Udah, jangan pada ngeluh. Kalau naik gunung ngeluh itu, nanti pas di pendakian malah dibuat susah. Sesuai sama apa yang kita keluhkan. Betul iku. Alam iki urip. Apa yang kita sugesti, itu akan diwujudkan oleh alam. FYI, dalam pendakian ini, Mas Karyo memang berbeda. Dia mempunyai sebuah kelebihan. Jaeng dan kawan-kawan kembali melanjutkan perjalanan menuju base camp. Kira-kira sekitar 3 atau 4 km lagi. Dan saat melewati hutan pinus inilah, Bayu, Apip, dan juga Tony mendengar ada suara tangisan dari sebelah kanan. Di mana sebelah kanan ini adalah jurang. Mereka yang dari belakang pun langsung lari ke depan dan mengatakan, "Yeng, ini gunung emang angker ya?" "Walah, angker apanya, Ton? Orang indah kayak gini kok. Lihat aja tuh pemandangannya." "Serius, Yeng? Lu coba tanya dah Bono sama Apip." "Iya, Yeng. Tadi itu gue denger suara-suara. Aduh, pokoknya serem dah." "Udah, lo pada diem aja lah, nggak usah dibahas." Udah nggak apa-apa, jalan aja. Akhirnya mereka sampai di base camp sekitar zuhur. Tidak lupa melaksanakan sholat, pesan makanan, dan juga istirahat terlebih dahulu. Di sini, Jaeng emang udah rencana buat nginep di base camp Pak Andri. Karena emang udah capek banget, si Jaeng ini akhirnya ketiduran. Dan dia ngelewatin sholat asar, maghrib, isya. Dan pas bangun, tahu-tahu malah udah subuh. Semua bangun buat sholat subuh dan gak lupa packing-packing ulang. Di sini pada saat ambil wudhu, dinginnya air bener-bener jos. Setelah sholat, mereka keluar lagi buat lihat pemandangan. Tapi emang pada saat itu masih rada gelap. Pas lagi lihat ke atas, tiba-tiba mereka melihat ada sosok hitam terbang di atas mereka. Apip, Budi, dan Samsul yang takut langsung masuk lagi ke base camp. Sementara yang lain pada cengok melihat benda tersebut. Buat nenangin, si Jaeng bilang, "Udah tenang aja, ini cuman ilusi optik. Apalagi sinar matahari udah mulai nongol tuh." Itu bukan ilusi optik kok. Itu emang bener makhluk sini. Itu penghuni pos 1 bayangan. Di situ Jaeng mikir, kenapa Mas Karyo ngasih tahu hal itu di depan anak-anak? Apakah bakal terjadi sesuatu dalam pendakian kali ini?
Setelah packing ulang, mereka memulai pendakian sekitar setengah 8 pagi. Tidak lupa baca doa terlebih dahulu. Di sini posisinya Mas Karyo dan juga Bang Ijal sebagai leader karena memang mereka hafal jalur, dan Jaeng sebagai sweeper karena memang nafas dia cukup kuat dikarenakan tidak merokok seperti yang lainnya. Dan dimulailah pendakian. Jalurnya masih jalur susunan batu, ngelewatin rumah warga, lalu jalan sedikit nanjak sebelum masuk ke vegetasi. Saat nyaris masuk vegetasi, jalanan batu terputus dan di ujung jalan terdapat sebuah makam yang bertulis Eyang. Di situ teman-teman ada yang parno karena ngelihat makam. Karena ada yang parno, Mas Karyo pun langsung ngingetin supaya kita nggak takut. Pendakian dimulai lagi. Mereka berjalan sampai ada kucuran air dari pipa. Nah, di sini mereka ngisi persediaan air nanti buat di atas. Sekitar 15 menit, akhirnya mereka jalan lagi. Di perjalanan menuju pos 1 Pohon Tumbang, banyak suara-suara aneh yang terdengar. Suara tersebut bukan seperti suara hewan maupun suara angin. Ini seperti suara obrolan-obrolan yang terasa dekat. Tapi ketika kita sadar, suara itu malah menjauh. Jangan ngelamun yo, kiri jurang. Di sini Jaeng paham kenapa Mas Karyo bilang kayak gitu. Supaya anak-anak ini nggak fokus sama suara-suara itu. Karena emang Mas Karyo tahu anak-anak pada dengar suara tersebut. Mereka jalan terus sampai akhirnya tiba di pos 1 Pohon Tumbang. Nah, di pos 1 Pohon Tumbang inilah si Rando katanya ngeliat nenek-nenek dan gak lama dia pingsan. Mas Karyo langsung nyamperin si Rando dan terlihat mulutnya yang komat kamit. Gak lama Rando pun langsung sadar lagi, tapi dia cuman diem doang. Saat Jaeng deketin, Mas Karyo ini cuman bilang jangan banyak tanya. Jaeng langsung mikir ada apa ini sebenarnya. Karena emang kabut yang mulai turun dan juga suasana yang semakin dingin, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Walaupun mereka berjalan di siang hari, ternyata banyak sekali gangguan yang dialami oleh Jaeng dan teman-teman. Ada yang ngelihat kijang emas lah, ada yang melihat harimau putih, ataupun juga monyet yang tidak berbuntut. Walau diganggu, mereka terus tetap berjalan sampai pos 1 Telaga Arum. Dan saat mereka break, Mas Karyo mengingatkan. Pokoknya jangan takut, kita jalan terus aja. Rest berapa menit nih, Jaeng? 10 menit aja, Mas. Setelah break, mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2, di mana rencananya itu mereka mendirikan tenda camp. Di situ juga mereka merencanakan untuk ngecamp selama 3 hari 2 malam. Setelah 4 jam perjalanan, akhirnya mereka semua sampai di pos 2 Wekas, kira-kira sekitar setengah 12 siang. Di sini Jaeng terpana melihat dinding punggungan di sebelah kanan dari arah datang yang begitu mempesona. Jaeng puterin lah tuh pos 2 dan ternyata di situ juga ada jurang. Lagi-lagi Jaeng kembali terpesona karena ia melihat ada air terjun yang lumayan deres di bawah dasar jurang. Lagi asik-asiknya memperhatikan pemandangan, tiba-tiba aja Mas Karyo ngebisikin si Jaeng. Itu curugnya tempat mandi kuntilanak. Well adalah, ente emang punya six sense, Mas. Tapi ya jangan belak-belakan juga lah. Dalam hati Jaeng bicara. Dan buat ngalihin, Jaeng pun bilang, "Yowes Mas, kita pasang tenda aja lah. Sekaligus masak buat makan siang nanti." Setelah tenda selesai dipasang dan makan siang sudah tersaji, makan saat itu benar-benar terasa nikmat di udara yang sejuk kedingin-dinginan. Setelah makan, mereka mendengar suara azan dan akhirnya mereka pun sholat terlebih dahulu. Setelah selesai sholat,
Mas Karyo sebagai leader mulai membagi-bagi tugas agar yang lainnya mencari kayu bakar. Setelah lumayan lama berpencar dan mencari kayu, akhirnya Jaeng balik lagi ke tenda. Di situ, dia ngelihat si Rando ini udah menggigil kedinginan. Emang udara pada saat itu cukup dingin. Tapi tiba-tiba aja, Mas Karyo ini megang tengkuknya si Rando. Dan gak lama dia tuh kayak lagi melakukan tarikan-tarikan gaib seperti di film-film tukul. Sampai gak lama, tiba-tiba Rando langsung tidur. Bener-bener ajaib saat itu, pikir Jaeng. Dan gak lama, Mas Karyo pun bilang, "Kan saya udah bilang, jangan cabut pohon atau tanaman yang masih hidup." "Emang Rando kenapa, Mas?" "Rando itu matahin dahan kayu, yang ternyata itu tempat siluman monyet." Mendengar itu, anak-anak malah menjadi semakin parno. Kenapa ya Mas Karyo selalu begini? Suara azan terdengar, udara makin dingin, kabut pun mulai turun. Jarak pandang sekitar tenda mulai menipis. Semua mulai pakai palka dan masuk ke tenda masing-masing. Tenda Jaeng sendiri berisi 6 orang. Sepi posisi pos 2 saat itu. Hanya ada Jaeng dan kawan-kawan dan juga 2 pendaki lain yang memang ngecamp cukup jauh di ujung pos 2. Dan saat mereka sedang sholat di dalam tenda, Allahu Akbar. Tendanya seperti sedang ditimpuk oleh pasir atau kerikil-kerikil kecil. Dan pas dilihat keluar, ternyata tidak ada siapa-siapa. Awalnya Jaeng masih positive thinking. Dia pikir itu orang iseng kalau nggak monyet. Tapi ternyata nggak ada siapa-siapa. Buat mecahin suasana, Jaeng ngajak temen-temennya buat keluar lagi, buat ngopi. Mereka bercanda-canda hingga teror kembali datang. Saat maghrib, sesudah sholat, Jaeng dan kawan-kawan kembali bercanda ketawa-tawa. Dan akhirnya mereka pun berhenti ketika mengetahui ada suara tawa lain yang ikutan nimbrung saat itu. "Wancik, siapa itu ketawa kayak cewek?" Itu tuh Bono, suaranya kayak cewek. "Bon, jangan sompral ah lu. Jangan bikin takut." "Anjir, bukan gua itu. Sumpah demi Tuhan." Coba kalian lihat di atas pohon sebelah kanan. Ternyata Dante dan lainnya melihat ada 3 kuntilanak di atas pohon. Saat itu semuanya melongo melihat kuntilanak yang terlihat sedang terbang. Karena ketakutan, semuanya menutup muka menggunakan kupluk palka. Dan benar-benar konyol, akhirnya mereka semua langsung lari masuk ke dalam tenda. Sedangkan Mas Karyo, dia masih ngejaga di luar tenda. Di dalam tenda, semua langsung pada nutupin pakai sleeping bag. Tapi di situ, Jaeng bener-bener nggak bisa tidur. Karena emang suhunya tiba-tiba menjadi dingin banget. Mas Karyo masuk ke tendanya sekitar setengah jam. Suasana benar-benar hening. Bahkan azan Isya pun tidak kedengeran. Jaeng masih terus berusaha untuk tidur, tapi tetap tidak bisa. Gak lama, tiba-tiba tenda berbunyi. Plak, 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 plak. Awalnya si Jaeng itu ngira kalau itu suara angin ataupun hujan. Sampai si Tony bilang, "Yeng, tolong masukin sepatu gue dong, takut basah." "Iya, Yeng. Sepatu gue juga. Posisi lu kan di depan pintu. Keluarin aja tangan lu." Pas Jaeng buka tenda, tangannya keluar. Dan nggak sengaja, dia ngerasa seperti tangannya ada yang megang. Padahal saat itu tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba aja si Bono sama Samsul panik, suruh Jaeng tutup tendanya. Ternyata mereka melihat ada sosok kuntilanak penuh dengan darah. Setelah kejadian itu, mereka semua coba buat tidur lagi. Tapi si Jaeng sama Tony masih belum juga bisa tidur. Saat berusaha buat tidur, tiba-tiba aja mereka mendengar suara nyinden.
Ada yang masih melek kah? Jangan tidur dulu ya, gue denger suara orang nyinden nih. Slow Ton, gue belum tidur. Itu juga paling Mas Karyo lah yang nyinden, secara kan dia orang Jawa Tulen. Dah, coba lu denger yang bener, ini mah suara cewek. Lah kan lu tahu Mas Karyo suaranya ngebas. Pendaki lain kali baru nyampe, terus dia nyinden. Pas masih ngobrol tentang suara sinden, tiba-tiba aja tenda si Jaeng ini ada yang nimpuk. Plak, plak. Di situ Jaeng udah mulai kesel dengan apa yang dia alami. Tony kelihatan banget gemeteran dengan apa yang dia alami. Jaeng masih terus berusaha buat tidur. Sambil dia mikirin sebenarnya salah apa mereka hingga diganggu terus-terusan. Ternyata teror seakan belum usai. Dari samping tenda terdengar suara tawa seperti Mbak Kun. Gangguan demi gangguan terus datang dan si Jaeng tuh udah mulai merasa bodoh amat. Lalu dia pasang alarm jam sekitar jam 2 pagi. Pada saat itu masih pukul jam 11 malam. Bunyi alarm membangunkan Jaeng sekitar jam 2 pagi. Walaupun dia merasa kedinginan, dia tetap membangunkan yang lainnya. Di tenda sebelah, Mas Karyo juga udah pada bangun. Di situ mereka kedinginan, tapi terus menggerak-gerakkan badannya agar tercipta suhu yang hangat di tubuh mereka. Pas lagi nyiap-nyiapin barang, Jaeng ngerasa ada pasukan yang kurang. Loh, Bang Ijal mana? Tepar itu sakit dia. Ya, nggak bisa ikut summit dong. Nggak bisa. Jadi kalian summit aja. Saya nggak bisa ikut juga. Saya jagain Ijal. Sekalian jagain tenda di sini. Terus gimana nanti kalau ada gangguan, Mas? Sing penting yakin sama Tuhan, Yeng. Gimana ya kalau ada apa-apa, pikir Jaeng pada saat itu. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, yang penting mereka muncak dan tetap baca doa. Karena nggak ada Mas Karyo, jadilah di sini Jaeng sebagai leader. Masuklah mereka ke vegetasi yang cukup lebat dengan jalan tanah yang gembur. Tapi tiba-tiba aja si Utap sama Tony teriak kalau mereka melihat mata berwarna merah. Di part terakhir. Jaeng pun nanya kepada Mas Karyo apa sebenarnya yang membuat gangguan ini bertubi-tubi menimpa mereka. Gak lama Mas Karyo pun jawab. Pada saat itu mereka semua menangis.